ion, sedangkan polytron LiFePO 4. Boleh nggak chargernya saling tukeran? Boleh dan nggak boleh. Itu sebenarnya nggak perlu melihat dia tipe baterainya apa, tapi cukup lihat voltasenya. Gesit itu 20S. Berarti penuhnya berapa? 20 dikali dia lithium ion. 20 dikali berapa kalau lithium? 4,2 berapa? 84 volt. Sedangkan polytron dia 23S tapi LiFePO 4. Berarti 23 dikali 3,65 berapa? 83,9. Selisihnya 0,01. Oke, enggak apa-apa, ditolerir. Jadi chargernya gesit 5 ampere 84 volt dipakai ngecas polytron boleh? Boleh. Tapi chargernya polytron 84 volt 10 ampere pakai buat ngecas gesit boleh nggak? Nggak boleh. Nggak bolehnya itu karena arusnya kegedean. Karena dia mampunya hanya di 5 ampere. Terus misal 23S ada yang 24S kan beda charger. Ya betul, beda charger. Itu nanti kalau yang 24S kita untuk nyambung 23S Ya nanti over voltage nggak boleh. tapi kan ada BPS. Nggak boleh. Nah, oke, pertanyaan menarik. Kan ada BMS, ngecas begitu penuh dia langsung cut gitu kan. Fitur cut off over discharge itu diibaratkan rem darurat. Keseringan dipakai ada waktunya jebol. Nah, jadi kalau baterainya 84 volt penuh, chargernya harus 84 volt. Jangan, wah, ini ada BMS kok, pasang aja 88 volt. Nanti juga ketika 84 akan penuh. Nah, itu nggak boleh. Tetap harus sesuai. Karena proteksi si BMS cut off itu diibaratkan rem darurat. Keseringan dipakai ada waktunya dia jebol juga. Padahal kalau pakai regulated power supply kan itu bisa di-set juga. Oke. Ampere terus pada saat dia temu dia berhenti. Oke, regulator power supply. Nah, ini saya malah jadi ingat belum jelaskan perbedaan charger dan power supply. Power supply itu ada yang dua settingan adjustable voltage sama adjustable ampere. Itu mahal. Apakah itu boleh buat ngecas? Boleh. Tapi harganya mahal ya. Tapi dia cepat rusak kalau buat ngecas baterai. Ini saya lanjut atau besok? Lanjut aja ya. Oke. Sekarang saya tanya, charger HP jenengan yang docking yang warna putih itu charger atau power supply? Charger. Orang yang punya charger, tapi sebetulnya power supply. power supply. Laptop, charger atau power supply? Power supply. Tapi kalau sepeda listrik, motor listrik, nggak boleh pakai power supply. Bedanya apa Pak? Bedanya dari adaptor atau power supply masuk ke handphone, di dalam handphone kita ada modul charging. Modul charging baru masuk ke BMS baru masuk ke sel. Nah kalau di sepeda listrik ada modul charging nggak? Nggak ada, colokan charger langsung kena baterai ke BMS langsung. Maka nggak boleh ngecas baterai menggunakan power supply. Begitu juga laptop yang orang menyebutnya charger tapi sebetulnya power supply itu keluarnya berapa volt? 19 sampai 20 volt kan? Tapi yang dibutuhkan baterainya kan hanya 12,6 karena dia 3S. Nah, maka di dalam laptop itu ada namanya modul charging. Nah, sebetulnya apa sih bedanya power supply dan charger? Berbeda di grafiknya. Ini kita contohkan aki ya Pak ya, karena yang paling familiar aki. Aki penuhnya berapa Pak? 14,4 volt. Habisnya berapa? 10,8. 10,8. Contoh, kondisi akinya itu ini volt, kemudian grafik di sini ampere. Misal, si aki ini kita cas, kan pasti tegangannya pelan-pelan naik ya, pelan-pelan naik. Begitu 14,4 berhenti charging dong, ya kan? Ketika berhenti charging dilepas dia turun floating. Di sini 13,8. Ini karakter voltasenya. Nah, yang membedakan antara charger dan power supply itu ada di karakter arusnya. Sekarang saya yang merah. Yang merah ini adalah power supply. Misal ada power supply PSU, tegangannya 14,4 volt. Kemudian yang biru ini adalah charger. Tegangannya sama 14,4 volt. Kita uji coba dulu nyambung
power supply ke baterai dalam kondisi habis, maka grafik arusnya bagaimana Pak? Power supply-nya misal speknya 5 ampere. Begitu kita sambung, apakah keluar 5 ampere? Tidak. Si power supply akan mendeteksi, oh ada korsleting, maka arusnya akan maksimal. Dia akan begini arusnya, set. Baru dia stabil. Tegangan makin penuh, arusnya makin turun. Begitu penuh, dia baru turun nol. Ini karakter power supply. Apakah boleh mencharging dengan karakter arus begini? Tidak boleh. Inilah alasan kenapa kalau jenengan ngecas aki pakai trafo dikasih dioda. Trafo dikasih dioda itu PSU atau charger? PSU power supply. Kalau ngecas aki pakai trafo, akinya lagi kondisi habis, betul-betul habis, pasti cepat panas. Baru pegang, baru dicas dikit panas, kemudian kita cabut lagi, cas lagi panas, sehingga ya ketika dia pelan-pelan naik baru mulai dingin. Nah karena karakter arusnya begini dan itu tidak boleh. Harusnya charger itu bagaimana? Ada istilahnya CC. Apa itu CC? Constant current. Jadi charger itu harus constant current. Charger, nah sekarang kita coba charger disambung ke baterai kondisi habis 10,8. Chargernya spek 5 ampere. Ini ampere, misal ini di sini 5 ampere. Maka karakternya begini, begitu disambung, set, dia langsung terkunci 5 ampere. Kemudian stabil. Stabil sampai apa? Sampai penuh. Begitu penuh dia arusnya turun. Jadi dari ngecas 0% sampai 100% arusnya stabil. Itu disebut dengan constant current. Nah ini harusnya charger karakternya begini. Bingung nggak sampai sini? Contohnya charger yang kayak apa sih? Contohnya charger fisiknya sama persis soalnya Pak. Fisiknya sama-sama kotak, ada kipasnya gitu ya. Tapi biasanya enteng kalau charger itu fisiknya lebih. Membedakan bisa stabil itu Karena dia memang charger karakternya, constant current. Secara fisik sama aja mau charger mau power supply. ada limiternya atau gimana? Memang tipikalnya dia ini apa namanya? Kalau power supply kan tugasnya mensuplai. Ketika yang terdeteksi dia 14,4 volt, ternyata bebannya dia drop di 10,8, maka si power supply ini akan mendeteksi seakan-akan korslet, arusnya langsung set. Jadi yang konstan itu wattnya, watt kan volt dikali ampere. Voltnya drop, ampernya naik gitu kan. Nah tapi kalau charger nggak boleh. Charger itu wattnya mengikuti kondisi baterai. Baterainya habis ya wattnya kecil. Baterainya semakin penuh wattnya semakin naik karena arusnya stabil. Nah inilah harusnya karakter charger. berarti grafik itu sebenarnya menunjukkan voltase atau Yang voltase yang hitam ini voltase yang hitam, sedangkan yang biru dan merah ini arus ampere. Nah ini misal dia 5 ampere di sini. Secara komponen pembentuknya PSP sama charging yang ada yang prinsip membedakan. Yang prinsip membedakan optokoplernya sebetulnya, feedback antara output ke inputnya. Jadi dia memang konstruksinya berbeda, sama-sama SMPS, sama-sama power supply switching, cuman kalau charger dia otomatis mendeteksi, oh ini bebannya lagi sekian volt, arusnya ditahan stabil, ditahan. Limiternya itu dalam charging. Bisa dikatakan limiter, bisa dikatakan apa ya stabilizer atau apalah. Jadi intinya dia arusnya dibuat stabil. Nanti kita di workshop kita lihat grafiknya. Grafiknya itu ada. Kalau yang buat HP itu charger, Buat HP, Power supply. HP power supply Pak. power supply. HP power supply. Maka Chargernya di dalam. betul. HP kita itu dia power supply. Mensuplai kalau yang fast charging dia bisa sampai 20 volt. Begitu masuk ke HP, di dalam HP baru ada modul charging. Nah, modul charging inilah yang berfungsi sebagai constant current. Sedangkan di sepeda listrik kan nggak ada modul charging. Adanya BMS saja. BMS itu bukan modul charging. berarti intinya kan pengontrol arus ya Pak ya? Kontrol arus. Ya intinya charger dan power supply berbeda. Makanya kalau Biar nggak ada misalnya lonjakan ya. regulated power supply seiring dengan penuhnya itu Turun.